Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam renungan harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat karena Tuhan kita selalu baik dan selalu baik kepada kita. Amin. Hari ini kita telah memasuki lagi akhir pekan dan kita percaya sepanjang hari ini Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati asalkan kita tetap percaya dan berpegang teguh kepadanya saja. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber penghiburan serta sumber hikmat bagi kita untuk dapat kuat, tetap semangat, dan mengerti apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan dan terus Engkau berikan kepada kami. Sampai hari ini betapa banyak berkat yang telah kami terima dan kami mau bersyukur atas itu semua. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dan segala belas kasih-Mu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Hari ini kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajari kami Tuhan, untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 21 Desember 2024 tertulis dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Au huhut mangalihon tondiku tu bagasan hamu, asa mangulu hamu. Jala au mambain hamu marhasonangan di tanomuna. Asatung ditadahamu au do jahuba namandoki. Huhut membahesa nina Tuhan Jahuba. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yehezkiel adalah Nabi Israel yang ikut terbuang ke Babel, di mana bangsa ini harus menjalani hukuman karena dosa-dosa mereka. Mereka dibuang ke Babel untuk mengingatkan apa yang telah mereka perbuat telah melukakan hati Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan di Babel 70 tahun lamanya. Pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan sangat tertekan. Kita tahu seorang budak tidak punya hak atas dirinya. Dia tidak punya hak suara. Dia tidak bisa menentukan masa depannya. Inilah yang membuat bangsa ini sangat menderita, sangat tertekan, sangat luar biasa di dalam penindasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu keadaan ini membuat mereka seperti sudah mati, tidak punya harapan lagi. Oleh sebab itulah, Yehezkiel menubuatkan apa yang telah dikatakan Allah kepada mereka, bahwasanya sekalipun mereka tetap berada di dalam pembuangan pada waktu itu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun perasaannya sudah mati, tetapi Tuhan akan memberikan kehidupan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lihatlah, Tuhan akan melakukan pemulihan. Tuhan akan melakukan penghidupan kembali kepada umat yang terbuang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih hidup. Kita masih menikmati apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Sekarang mari kita merenungkan bagaimana kita menikmati kehidupan ini. Apakah kita menikmati kehidupan kita seperti yang dikehendaki Tuhan?
atau kita menikmatinya seturut keinginan daging kita. Tentu hari ini firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan bahwasanya Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan bertindak menghukum orang-orang yang tidak berkenan kepadanya, menghukum orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Tentu janganlah sampai kita mendapat hukuman itu, sehingga membuat kita sangat menderita. Janganlah biarkan dirimu diperbudak oleh keinginan daging, sehingga engkau jauh terseret dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita diizinkan bergumul, berulang-ulang saya katakan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti Tuhan meninggalkan, tetapi pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk kita kembali mengingat apa yang telah kita perbuat, agar kita merefleksi diri dan kita mau mengevaluasi hidup kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan mau kita beroleh keselamatan. Bukankah itu janji yang telah Dia berikan? Yesus Kristus datang ke dunia adalah pembuktian kalau kasih sayang Allah itu tidak ada tandingnya. Kasih sayang Tuhan sungguh nyata terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita hidup, hiduplah di dalam Tuhan. Jika kita hidup, lakukanlah hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu, jangan biarkan rohmu mati karena keinginan-keinginan dunia, karena keinginan-keinginan daging. Itu sama seperti zombie yang hidup tetapi tidak mempunyai nyawa, tidak mempunyai roh. Dia hidup hanya seperti mayat berjalan saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, rohnya tetap harus hidup, jiwanya harus tetap hidup dan terus terarah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan bagi kita. Dialah yang akan merecharge kembali kelemahan kita, keterbatasan kita. Dia akan memulihkan semua menjadi lebih baik. Saudaraku, apa yang dijanjikannya itu sungguh dan nyata. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel, yaitu mereka yang telah jatuh ke dalam dosa. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Inilah penderitaan, inilah ungkapan rasa sakit yang mendalam atas bangsa itu di dalam pembuangan. Lalu mereka mengatakan, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu dikatakan di dalam ayat 11. Tetapi hari ini di dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, aku memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Lihatlah saudara, Tuhan akan melakukan pemulihan. Tuhan akan melakukan pembentukan kembali. Atau bisa dikatakan Tuhan menciptakan kembali kehidupan yang baru. Kehidupan yang seperti dikehendakinya. Dan Dia akan memberikan berkat-berkat kepada mereka yang dikasihinya. Kiranya Tuhan menolong dan terus memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan terus penuh semangat menjalani hari-hari kita di dalam iman yang teguh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam hidup ini kami sering sekali merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi di dalam renungan kami hari ini, kami melihat betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Janji-Mu Engkau nyatakan untuk menguatkan dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, semua perencanaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang menolong, memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang berjuang dalam hidupnya dan yang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan jalan keluar dan juga penghiburan bagi mereka. Demikianlah juga bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan melalui obat, makanan, para medis, dan keluarga. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai selamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.